Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Tegi Larso. Tegi Larso sendiri merupakan pengarang buku pengantar ilmu ekonomi bagian makro tahun 2003. Pengertian konsumsi menurut Tegi Larso merupakan titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, yang kedua yaitu pengertian konsumsi menurut Thomas Danforth. Thomas Danforth sendiri merupakan profesor ekonomi di Universitas Amerika. Pengertian konsumsi menurut Danforth yaitu pembelanjaan atas benda konsumsi, baik itu barang maupun jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga yaitu menurut Yuliadi. Yuliadi sendiri ialah seorang guru besar program studi ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengemukakan bahwa konsumsi tidak terbatas pada kegiatan makan atau minum saja, melainkan mencakup seluruh perilaku seseorang yang menggunakan serta memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang terakhir yaitu menurut Mankiw. Mankiw sendiri adalah seorang ahli ekonomi makro Amerika yang pernah menjabat sebagai profesor ekonomi di Universitas Harvard. Beliau mengemukakan bahwa kegiatan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga yang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama, selain berupa barang pembelanjaan rumah tangga, juga bisa berupa jasa. Nah, jasa sendiri yaitu barang yang tidak berwujud nyata. Contohnya ialah pendidikan. Fungsi konsumsi Keynes secara makro menunjukkan hubungan antara pendapatan nasional dengan pengeluaran konsumsi pada tingkat harga konstan, sehingga secara garis besar teori konsumsi Keynes menjelaskan bahwa besar kecilnya konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh besarnya pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat tersebut yang digunakan untuk memberi barang dan jasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi jangka panjang. Dalam konsumsi jangka panjang, menurut Keynes, proporsi pendapatan yang disimpan cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan keamanan finansial. Keputusan konsumsi sangat penting untuk analisis jangka panjang karena perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Tingkat tabungan adalah determinan penting dari persediaan modal dalam kondisi mapan dan tingkat kesejahteraan ekonomi. Tingkat tabungan mengukur seberapa besar dari pendapatan generasi sekarang disisihkan untuk generasinya sendiri dan generasi mendatang. Sekarang saya akan menjelaskan konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan, konsumsi, dan tabungan memiliki hubungan yang erat. Tabungan merupakan pendapatan seseorang yang tidak dibelanjakan. Tabungan sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Orang akan membuat lebih banyak tabungan apabila tingkat bunga tinggi karena lebih banyak bunga yang akan diperolehnya. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa saja yang menjadi tujuan konsumsi jangka panjang terhadap para pemilik usaha fotokopi. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana pemilik usaha fotokopi ini merencanakan keuangan mereka dengan tujuan agar mereka bisa menyiapkan masa depan mereka, menyiapkan hal-hal lain yang belum terencana pada saat ini. Terus yang kedua, untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pemilik usaha fotokopi agar tetap bisa mempertahankan usahanya di tengah banyaknya pesaing. Yang kedua ini membahas apa saja strategi yang dilakukan ketika kondisi tersebut terjadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk mengetahui pendapatan yang diperoleh per harinya. Terus yang terakhir ini, untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang didapat ketika mahasiswa sedang liburan semester. Nah, yang terakhir ini, apakah sangat berpengaruh terhadap pendapatan saat para mahasiswa itu sedang liburan semester. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil survei. Hasil survei yang pertama yaitu berdasarkan usia. Faktor usia berhubungan dengan teori jangka panjang. Dalam aspek usaha fotokopi terbagi menjadi kelompok umur
30 sebanyak 41%, 31 sampai 40 sebanyak 40%, 41 sampai 50 sebanyak 12%, 51 sebanyak 7%. Nah, pada umur 41 ke atas cenderung memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas dalam menjalankan usaha fotokopi. Sedangkan usia yang lebih muda pada rentang umur 40 ke bawah cenderung memiliki lebih banyak energi, semangat, dan kreativitas, biasanya lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan tren pasar. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin, laki-laki sebanyak 71% dan perempuan sebanyak 29%. Pada perbedaan pola pikir dalam cara laki-laki dan perempuan memprioritaskan bentuk pengeluaran yang berbeda. Dalam hal konsumsi yang pertama, pria menggunakan penghasilan mereka untuk membeli rokok, cicil mobil, atau kredit rumah, sedangkan perempuan menggunakan pendapatan mereka untuk membeli kebutuhan rumah tangga, peralatan dapur, pakaian, perhiasan, dan kebutuhan berdasarkan pendapatan. Berdasarkan hasil observasi, dapat dilihat dalam diagram pendapatan bahwa usaha fotokopi ini lebih banyak yang berpenghasilan kurang dari 1 juta. Hal tersebut berkaitan dengan lokasi yang jauh dari lingkungan sekolah dan juga faktor banyaknya pesaing. Selain itu, ada pula yang berpenghasilan lebih dari 1 juta karena wilayahnya yang strategis dekat dengan kampus. Oleh karena itu, sebagai pemilik usaha fotokopi harus memiliki pendapatan untuk meneruskan kegiatan usahanya. Jika tidak, maka konsumsi yang dilakukan oleh pedagang tidak akan banyak karena untuk memenuhi konsumsi atau kebutuhan berjualan diperlukan pendapatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor pendapatan yang berhubungan dengan jangka panjang. Yang pertama itu adalah faktor pendapatan per hari yang tinggi itu memungkinkan pemilik usaha fotokopi untuk mengembangkan kapasitas produksi mereka. Yang kedua adalah pendapatan per hari yang tinggi ini juga memungkinkan para pemilik usaha fotokopi ini untuk berinvestasi dalam teknologi dan peralatan yang lebih canggih lagi. Yang ketiga adalah pendapatan per hari yang tinggi itu akan memungkinkan usaha fotokopi untuk lebih berfokus pada peningkatan layanan kepada para customer atau kepada pelanggan mereka. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai kesimpulan. Di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah usaha fotokopi ini memberikan penghasilan yang lumayan atau bisa dibilang penghasilannya tidak sedikit. Yang kedua adalah pendapatan usaha fotokopi ini cukup stabil sehingga sangat memungkinkan untuk kita melakukan saving atau tabungan. Nah, ketika kita sudah melakukan saving atau tabungan, maka konsumsi jangka panjang kita juga akan terjamin. Lalu yang ketiga adalah kendala dalam bisnis usaha fotokopi ini juga bisa dibilang sedikit karena kendala yang paling sering ditemukan adalah hanya dalam bidang teknologi atau peralatannya saja yang kadang rusak. Lalu yang keempat adalah pangsa pasar fotokopi yang luas, di mana pangsa pasar fotokopi ini tidak hanya mahasiswa saja, akan tetapi masyarakat pada umumnya, lalu para pekerja, khususnya para pekerja kantoran. Nah, yang kelima adalah usaha atau modal yang harus dikeluarkan untuk usaha ini tidak terlalu besar atau mudah dijangkau, di mana dalam ingin melakukan bisnis fotokopi kita bisa menyicil beberapa peralatannya saja dahulu. Kita tidak harus langsung membeli semua stok. Nah, kita di sini bisa membeli peralatannya dulu, lalu beberapa bulan kemudian membeli printernya, lalu membayar rukonya dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Dan yang terakhir adalah berdasarkan pengamatan di atas, terbukti dari pasar fotokopi ini tidak akan pernah redup. Peluang dalam pengembangan usaha dalam bentuk cabang yang baru atau membuka cabang yang baru itu relatif mudah, dan pangsa pasar yang sangat luas ini akan membuat usaha ini akan terus maju dan termasuk ke dalam usaha jangka panjang.